Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Ardita dari program studi Ekonomi Syariah kelas 2C. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang telah saya pahami sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hadis maudhu. Nah, apa sih hadis maudhu itu? Bagaimana sih sejarah awal munculnya hadis maudhu itu? Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hadis maudhu terlebih dahulu. Nah, hadis maudhu secara bahasa berasal dari isim ma'ful yang berarti menyimpang, meletakkan, mengada-ngada, membuat-buat, dan ditinggalkan. Sedangkan hadis maudhu secara istilah adalah hadis yang tidak berasal dari Rasulullah SAW, yaitu hadis yang bersifat negatif yang secara sengaja diciptakan untuk menyesatkan orang. Nah, ada pula menurut pendapat ulama mengenai pengertian hadis maudhu, yaitu salah satunya menurut Ibnu Al-Salah. Nah, Ibnu Al-Salah ini menyatakan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang sengaja dibuat-buat atau diciptakan yang didustakan atas nama Rasulullah SAW secara sengaja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hadis maudhu adalah hadis palsu yang secara sengaja diciptakan atau dibuat-buat yang mengatasnamakan Rasulullah SAW, baik itu yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, yang Rasul sendiri tidak pernah melakukannya, mengatakannya, ataupun menetapkannya. Nah, itulah tadi merupakan pengertian dari hadis maudhu. Selanjutnya, di sini saya akan membahas bagaimana sih sejarah awal munculnya pemalsuan hadis ini. Baik, langsung saja. Yaitu para ulama memiliki berbagai perbedaan pendapat mengenai kapan awal terjadinya pemalsuan hadis ini. Yang pertama yaitu menurut Ahmad Amin. Menurut Ahmad Amin, pemalsuan hadis telah terjadi pada masa Nabi. Hal itu telah didasari oleh pemahamannya terhadap riwayat hadis Abu Hurairah yang artinya, barang siapa yang berdusta terhadapku, maka hendalah ia siap untuk menduduki tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Jika menurut Ahmad Amin, objek pemalsuannya yang didasari oleh agama, yaitu yang didasari oleh hadis riwayat Abu Hurairah, yaitu hadis riwayat Abu Bukhari. Nah, sedangkan menurut Salahuddin Ibnu Ahmad Al-Adabi, itu objek pemalsuannya didasari oleh masalah duniawi. Sedangkan secara historis, pemalsuan hadis telah terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib dan setelah meninggalnya Al-Husain bin Ali, yang menyebabkan terjadinya perpecahan antar umat Islam, sehingga muncullah beberapa faksi yang mencari pengakuan terhadap Al-Quran dan hadis. Namun karena Al-Quran tidak mungkin dapat diubah, sehingga hadislah yang mereka kurang-kurangi, mereka tambahkan atas nama Rasulullah SAW. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya hadis maudhu, yang pertama yaitu belum terhimpunnya hadis Nabi pada suatu kitab, dan yang kedua yaitu kedudukan hadis merupakan sumber dalam ajaran Islam. Dan kemudian, mengapa orang-orang Islam tertentu membuat hadis maudhu? Karena mereka didorong oleh berbagai tujuan, seperti pertikaian politik, siasat musuh-musuh Islam,
pembuatan cerita, pendekatan pada sang penguasa, dan lainnya. Nah, adapun ciri-ciri dalam hadis maudhu, yang pertama yaitu sanadnya yang tidak jelas. Nah, dalam hadis maudhu seringkali tidak memiliki rantai perawi yang jelas yang dapat dipercayai atau menghubungkan hadis-hadis tersebut dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yaitu dibuat oleh perawi itu sendiri yang mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu tidak sesuai dengan ajaran Islam yang bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang telah diakui keabsahannya. Kemudian yang terakhir tidak diakui oleh para ulama. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang hadis maudhu. Jadi di sini dapat diambil kesimpulannya bahwa hadis maudhu adalah hadis palsu yang sengaja diciptakan yang mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis maudhu ini juga bertentangan dengan hadis-hadis yang telah diakui keabsahannya. Kemudian hadis maudhu ini dibuat oleh orang-orang dengan tujuan yang tertentu. Nah, itulah materi dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, di sini saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.